and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Apartment 7A yang dirilis pada tahun 2024. Film ini akan bercerita tentang seorang dancer muda yang mengalami cedera lalu mendapatkan angin segar ketika sepasang pasutri menolongnya. Bahkan pasutri tersebut memberikannya sebuah apartemen agar si dancer muda ini bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Tapi di balik angin segar tersebut, ternyata ada batu di balik udang. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperkenalkan seorang dancer muda bernama Terry yang sedang bersiap untuk tampil di atas panggung. Sayangnya di saat pertunjukan sedang berlangsung, terjadi insiden yang membuat pertunjukan terpaksa dihentikan di tengah jalan. Pasca kejadian itu, Terry mengalami cedera yang membuatnya kesulitan untuk berjalan dengan normal. Bahkan untuk proses penyembuhannya dia mengonsumsi obat-obatan. Dan terpaksa tinggal di apartemen sahabatnya yang bernama Annie. Meskipun demikian, Terry tidak patah semangat. Dia tetap berusaha mengikuti banyak audisi karena bagaimanapun juga, menari adalah satu-satunya cara untuk mencukupi kehidupannya. Namun sayang, akibat cedera yang dia alami tidak ada satupun audisi yang mau menerimanya. Hingga suatu hari dia mencoba audisi lain di mana salah satu jurinya yaitu Merchant mengenalinya dari insiden yang terjadi di penampilan terakhirnya. Merchant meminta Terry melakukan gerakan split sebelumnya berulang kali yang menyebabkan cederanya kambuh. Again. Lalu Merchant mulai bertanya tentang latar belakang keluarga Terry. Dari percakapan itu terungkap bahwa orang tua Terry memiliki tempat jagal babi di pedesaan. Di sini Merchant seolah memberi harapan kepada Terry. Dengan catatan dia harus menari layaknya gerakan babi seperti di rumah jagal keluarganya. Tapi tentu saja si Terry menolak, karena merasa hal itu akan merendahkan harga dirinya. Di titik ini Terry merasa bahwa karirnya sebagai dancer telah hancur. Melihat itu, Annie terus memberikan semangat dan melarang Terry mengonsumsi obat terlarang untuk mengurangi rasa sakit di cederanya. Bahkan Annie juga menyarankan Terry kembali ke London. Namun Terry menolak saran dari Annie, karena seperti yang kita tahu tekadnya untuk menjadi penari terkenal sangatlah kuat. Melihat Merchant keluar dari lokasi audisi, ternyata Terry diam-diam mengikutinya hingga ke sebuah apartemen mewah bernama Brentford, yang merupakan tempat tinggalnya Merchant. Dengan berbohong kepada resepsionis bahwa dia telah memiliki janji temu dengan si Merchant, tentu saja resepsionis tersebut tidak percaya, karena bukan hanya Terry. Ternyata sudah banyak talenta seperti dirinya yang mencoba mendekati Merchant untuk mendapatkan kesempatan menjadi seorang bintang. Akhirnya di sini Terry pun memutuskan untuk pulang. Namun di perjalanan dia terlihat sedang tidak baik-baik saja. Ketika terbangun dari tidurnya, Terry menyadari bahwa dia berada di sebuah kamar yang terlihat asing baginya. Ternyata Terry bertemu dengan pasangan yang telah menolongnya. Mereka bernama Minnie dan Roman. Keduanya sangat ramah kepada Terry, bahkan mereka mengajak Terry untuk makan bersama di meja. Terry pun berterima kasih atas kebaikan yang mereka berikan, dan di sini dia mulai bercerita bahwa dirinya adalah seorang penari teater. Dalam percakapan pribadinya dengan Minnie, Terry mengungkapkan tentang cederanya yang terjadi saat pertunjukan berlangsung, serta bagaimana dia belum mendapat kesempatan menari lagi sejak saat itu. Mendengar hal tersebut, Minnie dan Roman mengajak Terry ke apartemen mereka yang lain, lalu menawarkan tempat itu untuk bisa Terry tinggali. Alasannya karena mereka ini tidak memiliki anak, dan membeli apartemen tersebut hanya untuk investasi. Minnie dan Roman menyarankan agar Terry untuk tinggal di sana selama dia masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukannya.
Dengan polos, Terry pun menerima tawaran itu dengan rasa syukur. Dia mulai merapikan barang-barangnya dan memberitahu Annie bahwa dia akan tinggal bersama Minnie dan Roman. Terry juga meminta maaf kepada Annie karena merasa telah membebaninya selama ini. Dia berharap ini menjadi awal yang indah untuk kembali memulai kehidupannya. Afternoon, Mr. Nafrio. I'll take that. Oh, thank you. Di saat Terry sedang merapikan barang-barangnya, tanpa sengaja dia menemukan sebuah sepatu yang terukir nama Joan. Tapi ketika Minnie melihat sepatu itu, dia langsung membuangnya. Namun ternyata Terry diam-diam kembali mengambil sepatu tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Minnie mengatur pertemuan dengan Terry nanti malam di kediamannya Merchant di gedung apartemen yang sama. Namun sesampainya di sana, Terry tidak melihat Minnie maupun Roman. Mendengar itu, Merchant berkata jika Minnie dan Roman berhalangan hadir. Timing yang pas ini tentu saja langsung digunakan Terry untuk kembali membujuk Merchant agar bisa memberikannya kesempatan. Bahkan dia rela melakukan gerakan seperti babi yang dulu diminta oleh si Merchant. Setelah beberapa saat berbincang dan bersulang, tiba-tiba... I don't feel that well. There's nothing to it but to do it. You got heart. Oh, it's fine to floor. Mister, you can be a hero. Do it but to do it. You gotta have heart. Keesokan paginya di saat Terry terbangun, Merchant memberi kabar bahagia, di mana dia menerima Terry sebagai penari di tempatnya. Meski masih bingung dan tidak mengingat kejadian semalam, Terry merasa senang dan mulai berlatih bersama Annie dan yang lainnya. 1, 2, 3, 5, 7. Namun terlihat salah satu penari yang bernama Vera tampak tidak menyukai kehadiran Terry. You have the talent to back it up. Ketika sedang berada di toilet, Terry baru sadar jika di tubuhnya ada luka yang cukup aneh, dan dia tidak tahu dari mana luka tersebut berasal. Di dalam perjalanan pulang, Terry singgah di apartemen Minnie, dan dia bertemu dengan orang yang bernama Lily. Dia adalah salah satu teman sultannya Minnie. Di sini Lily membantu mengobati luka Terry dengan memberikan ramuan khusus. Pada malam harinya di saat tidur, Terry kembali bermimpi bertemu dengan makhluk aneh yang sama. Namun ketika terbangun, dia mendapati kakinya telah sembuh total tanpa rasa sakit. Terry sangat senang karena kini dia bisa menari dengan bebas. Pada saat Minnie mengadakan pesta bertema Natal, Terry pun mengajak Annie untuk mengikuti acara tersebut. Di sana Minnie memperkenalkan Terry kepada teman-temannya, termasuk Dr. Saperstein, yang merupakan seorang dokter kandungan. Tanpa alasan yang jelas, Dr. Saperstein memberikan kartu namanya kepada Terry. Katanya sih untuk berjaga-jaga jika dia membutuhkannya di kemudian hari. Di sini Terry pun agak merasa heran, karena dia tidak merasa membutuhkan pertolongan dari dokter kandungan, sebab mustahil baginya untuk bisa hamil. Jangankan hamil, pacar pun dia nggak punya. Tanpa sengaja di saat sedang berjalan mengarah ke dapur, Terry mendengar perdebatan antara Minnie dan tetangga apartemennya. Dia pun menghampiri Minnie untuk menanyakan apa yang terjadi hingga mereka berdebat. Minnie hanya menjawab jika itu hanyalah perdebatan kecil antar nenek-nenek apartemen. Kemudian Minnie memanggil Roman untuk membawakan hadiah yang sudah mereka siapkan untuk Terry. Hadiah tersebut berupa jaket serta kalung antik yang telah berusia 300 tahun. Setelah mendapatkan hadiah tersebut, Terry pun berbagi kebahagiaannya dengan Annie. What is it? Keesokan paginya, Terry merasa sakit perut dan mual seperti orang yang mengalami gejala kehamilan. Ketika dia memeriksa keadaannya di tempat Dr. Saperstein, ternyata dia benar-benar hamil. Mendengar kabar tentang kehamilan Terry, Annie pun sangat terkejut. Di sini Terry berniat ingin menggugurkan kandungannya, karena dia juga bingung kok tiba-tiba dia bisa hamil. Namun di sini dia tidak tahu caranya menggugurkan kandungan. Padahal tinggal cari nanas muda aja kan, kayak kebiasaan orang di negara Wakanda.
Lalu dengan tanpa dosa sembari berjalan melewati mereka, Vera pun berkata kepada Terry dan Annie, minum saja pemutih pakaian kalau mau menggugurkannya. Tapi karena perkataan Vera tersebut, ternyata Terry sempat terpengaruh saat dia sedang berada di laundry apartemen. Ketika pulang, Terry memutuskan untuk singgah di apartemen mini yang berada di nomor 7A. Namun karena merasa tidak ada orang di sana, akhirnya dia pun kembali ke apartemen miliknya. Setibanya di sana, Terry terkejut karena melihat Minnie dan Roman sudah berada di dalam apartemennya. Ternyata mereka menggunakan kunci cadangan agar bisa masuk ke sana. Di sini Minnie dan Roman telah mengetahui tentang kehamilan Terry. Tapi Terry belum memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan kandungannya tersebut. Kemudian Minnie membawa Terry ke sebuah ruangan khusus yang mana di dalamnya terdapat tempat tidur anak-anak yang telah disiapkannya. Karena selama ini Minnie dan Roman tidak memiliki keturunan, mereka pun bersedia memberikan semua yang Terry inginkan, asalkan anak yang ada di kandungan Terry diberikan kepada mereka. Mendengar hal itu, Terry pun langsung menyebutkan keinginannya, di mana dia ingin menjadi seorang penari terkenal. Seketika Minnie pun langsung menyetujui permintaan tersebut. Terry terbangun dari mimpi buruk. Dia merasa tidak nyaman dan mulai memeriksa sekeliling apartemennya. Di sana dia melihat ada seseorang yang ternyata itu adalah Nyonya Lily. Kemudian Lily meminta maaf kepada Terry dan mengatakan bahwa dia akan mengakhiri hidupnya Terry. Merasa sudah aman, Terry pun membuka pintu. Namun tiba-tiba dia melihat Nyonya Lily yang sangat ketakutan hingga harus dibawa ke rumah sakit. Bahkan Nyonya Lily sampai mengalami koma. Tapi anehnya Minnie dan Roman berterima kasih kepada Terry karena telah menyelamatkan nyawa bestinya tersebut. Di saat sedang berada di dapur, Terry menemukan sebuah pintu rahasia yang ternyata terhubung ke apartemen milik Nyonya Lily. Di dalamnya dia menemukan sebuah buku yang berisi gambar-gambar aneh. Salah satu gambar tersebut terlihat mirip dengan apa yang Terry lihat di dalam mimpinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Singkat cerita, di tempat latihan tanpa diduga tiba-tiba kaki Vera terkilir. Persis seperti yang pernah dialami oleh Terry sebelumnya. Karena acara pementasan tinggal beberapa hari lagi, Terry pun diberikan kepercayaan untuk menggantikan posisi Vera. Tentu saja Terry langsung menerima tawaran tersebut dengan penuh semangat. Bahkan sebelum pertunjukan dimulai, Minnie memotong rambut Terry untuk menunjang penampilannya. Di momen ini Terry merasa ada sesuatu yang aneh, terutama karena ucapan Minnie sebelumnya mulai terbukti menjadi kenyataan, di mana dia ingin sekali menjadi seorang penari terkenal, dan seolah permintaan tersebut pelan-pelan mulai terkabul. Drunk with the thirst. Setelah pertunjukan tersebut selesai, Terry kembali mengalami hal yang aneh, di mana kali ini perutnya tiba-tiba membesar. Merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, Terry pun bergegas konsultasi dengan Dr. Saperstein. Namun anehnya si dokter malah menyarankan Terry untuk datang ke tempatnya bersama Minnie, dan langsung membawa perlengkapan Terry dengan alasan bahwa Terry perlu dirawat inap. Karena saran dari dokter yang di luar prediksi dan terlalu mendadak, Terry pun menjawab jika dirinya merasa tidak perlu dirawat, dan dia langsung menutup telepon tersebut. Kemudian Terry membuka buku yang dia temukan di apartemen milik Nyonya Lily. Di dalamnya dia melihat ada gambar kalung pemberian dari Minnie, dan sebuah gambar seseorang yang sedang hamil. Hal ini pun membuat Terry sangat menjadi bingung. Apakah buku ini ada hubungannya dengan barang pemberian yang diberikan oleh Minnie? Dan kecurigaan ini membuat Terry penasaran dengan sepatu milik Joan. Karena merasa sudah tidak nyaman dengan tempat itu, Terry pun memutuskan untuk mengemas barang-barangnya dan berniat segera meninggalkan apartemen tersebut. Bahkan Terry sengaja meninggalkan kalung pemberian Minnie di sana. Sebelum pergi, Terry menemui resepsionis apartemen dan menanyakan tentang orang yang bernama Joan Cebolski.
Resepsionis itu menjelaskan bahwa Joan telah meninggalkan apartemennya sekitar 6 bulan yang lalu, dan dia meninggalkan barang-barangnya begitu saja. Mengetahui itu, Terry malah semakin kepo tentang si Joan. Dan untuk mendapat ketenangan, Terry mendatangi sebuah gereja sembari membawa buku merah tersebut. Namun di saat dia sedang berdoa, tiba-tiba Terry merasakan sakit yang hebat di perutnya. Dalam keadaan itu, seorang suster biarawati mendekatinya dan langsung membawa Terry ke sebuah ruangan. Di sini biarawati tersebut menjelaskan jika buku yang dibawa Terry adalah kitab suci dari umat penyembah setan. Bahkan apartemen yang merupakan tempat tinggal Terry selama ini adalah tempat pemujaan mereka. Kemudian Terry menunjukkan foto Joan Cebolski kepada suster itu. Dan si suster mengatakan jika Joan juga pernah datang ke gereja tersebut untuk bertobat. Tapi sepulang dari gereja, Joan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Melihat kondisi Terry yang sedang hamil sontak membuat suster itu menjadi takut. Karena para pemuja setan ini telah memilih Terry untuk melahirkan seorang putra, yang dimana anak tersebut diyakini sebagai ahli waris mereka. Tidak ingin hal itu terjadi, Terry dengan ditemani Annie mereka pun bergegas pergi ke dokter gadungan untuk menggugurkan janin yang ada di kandungannya. Namun hal tak terduga pun terjadi. Di sini Annie berusaha membuat Terry untuk tetap tenang, dan yang terjadi barusan bukanlah kesalahannya. Merasa hal aneh terus saja terjadi pada dirinya, Terry pun akhirnya menyadari jika Minnie dan Roman yang selama ini tampak baik kepadanya, sebenarnya ada yang mereka inginkan dari Terry. Dengan tekad yang baru, Terry pun memutuskan untuk kembali ke apartemen Minnie untuk mencari jawaban. Sayangnya di saat Terry kembali ke apartemen tersebut, Minnie dan Roman tidak ada di sana. Dan tiba-tiba pintu apartemen tersebut bergerak dengan sendirinya, yang membawa Terry ke sebuah ruangan misterius. Ternyata si merchant telah menunggunya di sana. Lalu dia memberitahu jika Terry adalah gadis yang telah berhasil mengikuti upacara pemanggilan setan, di mana selama ini upacara tersebut selalu gagal. Bahkan sebelumnya sudah dicoba beberapa kali terhadap gadis yang lain. Merasa selama ini telah dibodohi, Terry pun tanpa ragu langsung mencocol tubuh merchant. Kemudian Terry teringat kembali dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Lalu tiba-tiba tidak memiliki jalan lain untuk kabur, dengan terpaksa Terry kembali ke apartemennya. Dan ternyata Minnie dan Roman sudah menunggunya di sana. Karena mereka khawatir dengan kondisi janin yang ada di kandungan Terry. We have a deal. Di sini Terry menjelaskan kepada pasutri tua itu bahwa dirinya telah mengetahui tentang Joan dan kehamilannya yang aneh. Sehingga tanpa ragu Terry mengancam akan bundir di depan mereka berdua. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Lalu Roman bercerita tentang masa kecilnya, di mana ayahnya selalu disiksa hingga mati oleh orang-orang yang dianggap taat agama. Karena hal itulah yang membuat Roman menjadi pemuja setan untuk membalas dendam. Dengan sedikit rayuan, Minnie dan Roman mengatakan kepada Terry jika saat ini mereka adalah keluarga. Bahkan Terry akan dijadikan orang yang paling istimewa di antara yang lainnya, karena Terry akan menjadi ibu dari generasi setan yang selanjutnya. Merasa putus asa dan tidak bisa berbuat banyak, akhirnya Terry pun mengikuti kemauan Minnie dan Roman. Lalu Roman berdiri di hadapan para jemaatnya dan berteriak dengan lantang. Terry pun mulai menikmati hidup barunya sebagai orang yang istimewa, dan ketentuannya tidak bisa ditentang oleh sektenya Roman. Terry mulai menari dan menghayati lantunan musik yang lembut di depan para orang-orang sesat tersebut. Tidak lama kemudian, Terry akhirnya tetap memilih bundir daripada melahirkan seorang bayi dajjal yang akan membawa bencana bagi semua orang. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyesatkan.
Film ini menunjukkan bahwa tidak semua jalan menuju kesuksesan adalah jalan yang benar. Kadang kita harus berani menolak tawaran yang mencurigakan, meskipun tawaran tersebut terlihat menggiurkan. Tetaplah berpegang pada nilai dan prinsip hidupmu. Jangan sampai tergoda oleh sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Dan tidak semua kebaikan datang dengan niat yang murni. Kita harus selalu waspada terhadap niat orang lain, terutama jika sesuatu terasa terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.